Pak? Karena di awal beliau menyampaikan kalau kita bisa kok mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Setidaknya ada dua hal. Oke. Kalau karakter, kita bicara karakter dulu, menurut saya lebih otentik. Itu satu. Kalau masaf kebijakan, dia pro growth. Nah, untuk mencapai 8% dia, kita tadi dari aspek yang lain kita perlu 3 tools. Masih membahas soal 200T-nya nih gimana? Nih Nah, sudah dibagi ke 5 bank himbara. menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Oke. Patut untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mentransmisi penggunaan 200 triliun ini. Pertama, kita harus mendorong supaya ke sektor produktif. Kedua, size-nya. Siapa penerima 600 triliun tadi, 400 dan DPK, dana pihak ketiga yang ada di bank yang saya sebut tadi, 200 dari Menteri Keuangan, itu sebaiknya UMKM. Kalau menurut Bapak dengan adanya paket stimulus ini, Paket 8, paket 4, dan paket 5. 5. Itu dibagi di beberapa kementerian dan lembaga. Yes. Yang utama sekali output dari semua ini adalah mengurangi angka pengangguran. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Mau membahas yang lagi rame di media sosial maupun di televisi ya, kalau ada pengangkatan menteri baru, salah satunya Menteri Keuangan. Ini positif vibe-nya luar biasa. Nah, kita langsung bahas juga karena sudah ada anggota Komisi 11 DPR RI yang menemani Nadia buat ngobrol bareng soal gimana nih positif vibe yang dibangun sama Menteri Keuangan, apakah bisa memberikan kontribusi ekonomi jauh lebih berkembang di Indonesia. Apa kabar Pak Kamrus Samad? Baik Mbak Nadia, selamat pagi. Senang sekali bisa hadir di Sudut Dengar Parlemen. Apa positif vibe yang sudah dibangun Pak? Karena di awal beliau menyampaikan kalau kita bisa kok mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Kalau menurut Bapak sendiri seperti Mbak apa? Nadia, setidaknya ada dua hal. Oke. Kalau karakter, kita bicara karakter dulu, menurut saya lebih otentik. Oke. Itu satu. Kalau masaf kebijakan, dia pro growth. Oh gitu. Nah, jadi kalau Menteri Keuangan yang baru, yang lama, Ibu Sri Mulyani itu pro stability, maka tagline-nya selalu prudent. Oke. Iya kan. Nah kalau Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya itu pro growth, nggak apa-apa, outthinking the box, tapi bisa mencapai target pertumbuhan yang diinginkan atau dicanangkan oleh pemerintah. Oke. Nah, itu dari segi karakter dan masaf kebijakan fiskalnya. Oke. Kalau dari 8%-nya ini menurut Bapak bisa nggak kalau untuk target 8% ini? 8% ini sebetulnya angka yang pernah dicapai dalam sejarah Indonesia. Oke. Di masa pemerintahan Pak Harto, kita rata-rata tumbuh di atas 6% sampai 8%. Kenapa? Karena penopannya waktu itu dua. Ada ketahanan pangan, kita memiliki swasembada pangan, dan ada ketahanan energi. Impor BBM kita itu belum begitu besar karena surplus produksi dalam negeri itu masih mencukupi kebutuhan domestik kita. Berikutnya produk-produk komoditi lainnya juga adalah komoditi ekspor. Oke. Nah sekarang tentu zamannya berbeda. Untuk 8% pemerintah sudah mencanangkan ada hilirisasi. Hilirisasinya di mana? Di sektor yang kita memiliki base sumber daya alam yang memadai. Oke. Misalnya di mineral. Kedua, hilirisasi di ketahanan pangan. Ketahanan pangannya seperti apa hilirisasinya? Itu yang harus di breakdown. Lalu kemudian di sektor manufacturing lainnya. Nah itu kemudian dikonfilasi berapa persen daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya terhadap PDB kita, produk domestik bruto kita. Nah itu diturunkan lagi di setiap daerah koridornya. Karena kita udah menetapkan RPJMN kan. Iya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah sampai 2030. Pemerintah sudah menetapkan, di situ sudah dibagi koridor.
Koridor Jawa, Jawa Barat, peruntukannya untuk apa? Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Nah, dari situ akselerasi kebijakannya dibuatlah setiap tahun untuk mendorong pertumbuhan. Rata-rata beberapa provinsi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya Maluku Utara, itu tumbuh di atas 10%. Oke, justru Dalam- di setiap daerah lebih besar Dalam ya? 4-5 tahun terakhir lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, ini kan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, tetapi PDRB-nya jika dikonversi ke PDR ke produk domestik bruto kita itu kecil karena 58% size ekonomi ada di Pulau Jawa. 32% ada di Sumatera. Jadi ini aja udah mendekati 85%. Nah, 15%-nya itu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Berarti kalau untuk menggenjot 8%, maka koridor ekonomi yang ada di Jawa, Sumatera ini yang harus dibikinkan satu supply chain. Kalau misalnya hilirisasinya di Sulawesi, Maluku, tapi produk domestik brutonya PDB-nya kecil, kontribusinya, maka dia harus memiliki supply chain ke Pulau Jawa. Oke. Iya kan gitu. Iya. Atau Sumatera yang bisa digenjot apa? Di sana juga punya pertambangan, punya perkebunan, punya industri semen dan seterusnya. Nah, ini yang untuk mengukur supaya daya dorong 8% bisa dicapai. Kapan 8% itu bisa dicapai, Nadia? Nah, 8% taruhlah misalnya pemerintah menetapkan 2029. Oke. Nah, kita breakdown, tarik mundur. 2028 kita di berapa nih posisinya? Oke, 7% atau 7,5%. 2027 di 7%. Di 2026 6%. Nah, sayangnya kemarin ketika Bappenas mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di camp PPKF untuk APBN 2026, range-nya 5,4-6,2. Iya. Nah, Menteri Keuangan mengusulkan 52-58, 5,2, range-nya 5,8. Nah, ditetapkan oleh Komisi 11, kemudian di Banggar 5,4 target pertumbuhan 2026. Harusnya di sekitar 6, cuma Bappenasnya waktu itu memberikan penjelasan secara teknokratik dari mana mencapai 6,2 di 2026 itu agak sulit dia meyakinkan rapat-rapat panja. Nah, itulah perlunya kita minta pemerintah diperkuat lagi timnya yang ada di Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena positioning Bappenas itu kan dia dibawa langsung presiden sama dengan Kementerian Keuangan. Dia memiliki kewenangan namanya trilateral dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi trilateral itu Bappenas menerjemahkan RPJMN, visi misi presiden, menghimpun aspirasi melalui musrembang secara berjenjang. Kemudian menerima masukan dari kementerian dan lembaga. Berarti sebenarnya kalau di angka 8% yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan ini sebenarnya bisa menjadi angin yang positif untuk bisa diraih Indonesia di 8% Ya, itu kan pertumbuhan. udah bagian daripada visi misi presiden. Oke. Nah, untuk mencapai 8% Nadia, kita tadi dari aspek yang lain kita perlu 3 tools. Pertama, tools pembiayaan yang saya sebut. Tools pembiayaan pertama adalah fiskal, APBN. Iya. Kedua, moneter. Ya, tools pembiayaan kedua, kebijakan moneter kita, Bank Sentral. Yang ketiga, toolsnya adalah mikroprudensial, industri keuangan. Oke. Nah, di sini industri keuangan ada 3 pilar. Ada perbankan, ada pasar modal, ada IKNB, industri keuangan non-bank. Ada 14.000 triliun di perbankan uang beredar. Kan itu. Kalau APBN kan cuma 3.600, tidak begitu besar dibanding industri keuangan. Ada 10 sampai 12 triliun per hari dalam 8 jam, 6 jam di pasar modal yang berputar.
Nah, gimana caranya transmisi kebijakan ke sektor real? Itu yang harus disinkronis. Itulah yang disebut dengan bauran kebijakan antara fiskal, moneter, dan mikroprudensial. Nah, Begitu, kita masih Mbak Dia. mau membahas lagi nih Pak, dengan ini kan langkah salah satu yang dilakukan gebrakan dari Menteri Keuangan adalah memberikan 200T di bank-bank himbara. Iya. Nah, seperti apa nanti pengawasan dan penyerapannya yang diharapkan? Kan ini langkah ke sektoril yang tadi sempat Bapak sampaikan. Nah, itu seperti apa pengawasannya? Nanti kita bahas di segmen kedua karena kita harus break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Kamru Samad. Masih membahas soal 200T-nya nih, gimana nih? Nah. Sudah dibagi ke 5 bank himbara yang dengan nominal yang berbeda-beda tentunya ya Pak ya. Yang dipertanyakan ini kan ini untuk menyasar ke sektor real. Artinya pemanfaatannya langsung di masyarakat. Iya Gitu. Nadia, menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Oke. Patut untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mentransmisi penggunaan 200 triliun itu. Oke. Pemerintah dalam hal ini perbankan. Kalau industri perbankan kita sebetulnya tidak kekurangan likuiditas. Ada lebih kurang 400 triliun yang sepatutnya perbankan salurkan sebagai fasilitas pembiayaan dalam bentuk kredit ke dunia usaha. Oke. Dari mana angka itu? Karena LDR kita, loan to deposit ratio, itu baru 87,6% per Juli 2025. Oke. Sementara batas minimum menurut OJK, bank itu sepatutnya menyalurkan kredit batas minimumnya 92%. Berarti ada spare lebih kurang 5%. 5% kalau dikapitalisasi seluruh aset di perbankan yang saya sebut tadi, 399,9 sekian triliun atau lebih kurang 400 triliun. Harusnya itu dilempar dalam bentuk kredit. Nah sekarang ditambah lagi 200 triliun dari dana pemerintah yang ditempatkan di bank sentral selama ini dipindahkan ke bank. Jadi sudah ada 600 triliun nih Mbak Nadia. Iya. Nah sekarang ada istilahnya dana ini udah standby. Kemana penyalurannya? Nah ini dua sebelum bicara pengawasan ya Nadia. Pertama, kita harus mendorong supaya ke sektor produktif. Placement kreditnya ke dunia usaha, pelaku bisnis itu harus di sektor produktif. Itu kayak kur gitu. Bukan ke sektor konsumtif, misalnya untuk beli motor, beli iya. mobil. Karena kalau ke sektor konsumtif nanti bisa menimbulkan inflasi, Nadia. Itu satu dulu. Kedua, size-nya. Siapa penerima 600 triliun tadi, 400 dan DPK, dana pihak ketiga yang ada di bank yang saya sebut tadi, 200 dari Menteri Keuangan, itu sebaiknya UMKM. Bukan men-top up nasabah lama yang konglomerat misalnya, atau yang sudah korporasi atau konglomerasi lainnya. Jadi harus diperluas basis nasabahnya. Artinya ini berarti untuk yang berada di sektor UMKM untuk saat ini seharusnya bisa mendapatkan bantuan untuk permodalan. Nadia, kalau kita lihat seluruh aset perbankan dibandingkan dengan kredit yang disalurkan, kan tadi saya bilang baru 87,6%. Yes. Dari 87,6% kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional kita, itu baru 18,1% untuk UMKM. Nah sekarang sebaiknya berapa? Ya minimal 30%. Malaysia 51%. Untuk UMKM-nya small medium enterprise dapat alokasi kredit mencapai 51%. Jepang lebih gila lagi, 80%. Korea Selatan 66%. Artinya apa? Keberpihakan terhadap sektor UMKM itu tinggi sekali industri perbankannya. Kenapa? Karena di sana banyak padat karya, Mbak Nadia. Artinya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Wow. Kan begitu. Nah ini yang kita harus dorong. Sehingga perbankannya kita mengharapkan jangan cuma top up. Nasabah lama, ada Ali, iya kan? Ada siapa, ada si nasabah lama yang udah ada 10. Ada tambahan nih, mau 10 nggak? M diminta jadi, juin lagi jadi 20 M dan seterusnya gitu. Bukan Tambahin itu agunan. yang diharapkan ya Pak? Bukan cuma itu. Kalau bisa porsinya dibagi. Dari 600 triliun ini 200 dari pemerintah, 400 dari DPK,
dana pihak ketiga, nasabah, baik deposito tabungan itu dilempar, kalau bisa 65% itu UMKM. Nah, korporasi 15%, yang lainnya baru bisa misalnya konsumtif. Sehingga 8% itu daya dorong dari tools ketiga tadi itu, industri keuangan akan terjadi loncatan Mbak Nadia kalau itu terjadi. Itu berarti yang sudah dipikirkan oleh Bapak Menteri Keuangan ya kan? Mudah-mudahan, karena kita belum dapat penjelasan tentang itu. Tapi saya yakin beliau kan orang market ya, selalu mengatakan beliau udah lama di market. Sekarang beliau policy maker, ya kita beri kesempatan lah dulu. Oke. Iya. Tapi bagaimana Pak, kemarin juga padahal beliau juga sempat menyampaikan kalau dari bank itu menyampaikan kayak aduh tiba-tiba nerima 55T atau 25T, ada yang 10T ya di beberapa bank ya. Beda-beda kan untuk anggarannya itu. Ada yang kayak aduh nanti gimana penyerapannya, alokasinya. Berarti itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi bank-bank ini kan. Pengawasan dari Komisi 11 sendiri gimana Pak? Itu menjadi penting Mbak Nadia. Kenapa? Karena engine sebuah bank kan ada batasannya. Berapa sih kemampuan Bank Mandiri melempar kredit setiap bulan? Engine-nya. Jadi seluruh infrastruktur nasabah, binaan, jangkauan, kemitraan berapa? BNI berapa? Bank Mandiri dikasih 55 triliun misalnya. BNI berapa tuh? 55 Mandiri, triliun. BNI. Hanya BSI dan BSI 10, BTN 25. Betul ya? Betul. Saya cek, Bank Mandiri itu per bulan maksimal bisa melempar 7-8 triliun per bulan engine-nya. 7-8 Artinya triliun. dia butuh 8-9 bulan untuk menghabiskan 55 triliun. BNI maksimal 5 triliun. Tapi kan dia udah punya DPK. Dia yang saya sebut tadi dana pihak ketiga. Yang lebih kurang 400 triliun kan tersebar di mereka. Iya kan gitu. Berarti kan lama lagi. Nah problemnya uang yang ditempatkan pemerintah ini ada problem juga nih. Yang di bank ini yang dibagi 55, 25 dan 10 di BSI itu dikenakan bunga 4%. Yes, betul. Nah, artinya apa? Begitu uang itu masuk tercatat dia memiliki beban, menimbulkan cost of fund, biaya di perbankannya. Nah, sementara kemampuan engine-nya melempar kredit kan belum tentu bisa keluar nih bulan ini. Karena dia udah punya juga dana DPK kan yang tadi. Berarti banknya akan bertambah beban. Nah itu problem utama yang dialami oleh bank. Nah ini apakah sudah ada dari Komisi 11 untuk bertemu dengan bank-bank himbara? Ini kita sedang rapat dengan Kepala Eksekutif Perbankan OJK nih dengan Ketua OJK saat ini. Ya kita mau dorong supaya melakukan mitigasi terhadap peningkatan namanya cost of fund. Biaya yang muncul dari operasional bank akibat penempatan dana ini. Berarti nanti akan ada pengecekan ya Pak untuk penyalurannya ya, seperti apa? Ya nanti akan tercermin keluarkan. Setiap bank itu kalau tidak salah ada 8 jenis laporan setiap bulan dia harus sampaikan ke OJK. Jadi karena industri perbankan itu full regulator. Jadi sesuatu yang sangat rigid. Iya, jadi nggak usah khawatir soal pengawasannya. Pasti akan karena di setiap bank mereka udah punya risk management, punya komite kredit dan seterusnya. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Sekarang yang kita perlu kawal peruntukannya, supaya tidak menimbulkan inflasi. Kita harus dorong prioritasnya ke sektor produktif. Berarti gitu. Untuk UMKM dan yang lainnya seharusnya bisa merasakan. Nah mungkin nanti yang lagi mengembangkan UMKM bisa dicek untuk di bank-bank himbara. Siapa tahu bisa mendapatkan kredit yang lebih besar gitu ya kan. Kita masih mau membahas lagi terkait dengan anggaran 200T dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang baru ini. Seperti apa nanti dibahas di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, di segmen yang terakhir masih membahas soal gebrakan Menteri Keuangan ya kan. Ini ada lagi yang kemarin disampaikan terkait dengan paket stimulus ekonomi 8, 4, dan 5. Nah kalau menurut Bapak dengan adanya paket stimulus ini, kalau dari masyarakat semuanya kemarin menyampaikan kayaknya wah ini bisa ini mengangkat perekonomian dari Indonesia. Kalau Bapak sendiri melihatnya optimismenya sejauh mana melihat 8, 4, dan 5 ini?
Jadi paket stimulus ekonomi ini adalah langkah tepat pemerintah dalam rangka menopang akselerasi kebijakan dan program yang belum optimal. Oke. Jadi ini karena itu paket 8, paket 4 dan paket 5 itu dibagi di beberapa kementerian dan lembaga. Yes. Yang utama sekali output dari semua ini adalah mengurangi angka pengangguran. Makanya di situ ada magang, Ya, bagi fresh graduate ya kan dengan gaji berapa 3 juta per bulan. Kan itu untuk masa magangnya 1 tahun. Kan lumayan, berarti kan dia dapat pengetahuan, dapat ilmu, dia bertemu environment lingkungan company atau lingkungan industri atau lingkungan government. Jadi itu adalah sebuah langkah yang sangat baik dan menurut saya anak-anak muda kita harus segera memanfaatkan ini. Oke. Itu baru 1 poin. Belum misalnya yang pemotongan pengurangan beban untuk BPJS ya Ya. dan seterusnya dan cukup banyak. Kemudian tunjangan untuk ojol ya, Gojek, kemudian ojek pangkalan juga kena tuh, dicantumkan di situ. Jadi penerima manfaatnya ini kan sangat positif. Nah, tinggal kita kawal implementasinya. Selalu kita di situ. Nah, kalau berkaitan dengan misalnya serapan perguruan tinggi maka Komisi 10 output perguruan tinggi. Kemudian magangnya mungkin Komisi Ketenagakerjaan. Jadi memastikan transmisi kebijakannya itu seperti apa. Oke. Ini jauh lebih efektif sebetulnya. Kenapa? Karena terukur, Mbak Nadia. Terukur serapannya. Nanti tinggal pemerintah buka sistem dan mekanisme prosedur pendaftaran magang untuk 1 tahun dengan gaji yang disebutkan tadi buat fresh graduate. Ini menarik sekali. Tapi Pak, kalau melihat itu kan programnya cukup banyak ya kan Pak. Tadi kalau Bapak menyampaikan kayak magang untuk anak-anak yang fresh graduate. Kita mau bicara soal kemampuan negara untuk mewujudkan dengan program sebanyak ini. Sejauh mana Bapak melihatnya? Fiskal kita juga kuat, memiliki ketahanan yang resiliensinya tidak perlu diragukan. Buktinya defisit kita tidak jelek banget gitu. Kan batas maksimal defisit APBN kan 3%. Jadi kalau ditanya kemampuan fiskal kita kuat, bahkan Presiden Prabowo di pidato 15 Agustus kemarin kan menyampaikan ada keinginan suatu waktu beliau berdiri di tempat yang sama, ingin membacakan nota keuangan RAPBN dengan defisit 0%. Itu artinya ada goodwill pemerintah untuk memperkuat sumber daya produksi nasional kita yang kemudian berdampak terhadap penerimaan negara. Oke. Itu menarik Nadia. Nah, dari mana sumber daya produksi nasional kita? Dari SDM unggul, makanya diperlukan magang. Iya kan, magang dari fresh graduate itu. Awalnya dikasih sudah ada. setahun. Okay. Jadi bagus sekali menurut saya. Okay. Iya kan, dia dapat insentif 3 juta itu angka yang ya lumayan lah untuk. Itu artinya kalau 3 juta kan lumayan untuk fresh graduate untuk dapat pengalaman kerja gitu. Paling tidak pengganti transport dan untuk makannya. Gitu. Salah satu programnya kan yang di 5 ini adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan kondisi ini berarti akan ada banyak peluang kerja yang akan dilahirkan. Iya Mbak Nadia, setiap pertumbuhan ekonomi 1% di Indonesia berdasarkan data BPS dan pemerintah yang diajukan ke DPR itu membuka 950.000 sampai 1 juta lapangan kerja baru. Jadi kalau kita tumbuh di kuartal kedua 2025 5,12 kali 950.000 lapangan kerja baru berarti lebih kurang 3 juta lapangan kerja baru tersedia. Itu angka yang sudah tervalidasi Nadia. Makanya pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting. Nah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang berkualitasnya gimana? Idealnya misalnya setiap pertumbuhan ekonomi 1%, kita harapkan bisa membuka 1,2 juta lapangan kerja baru. Jadi kalau kita tumbuh tahun depan 6% kali 1,2 juta. Berarti akan ada
7 sampai 7,2 juta lapangan kerja baru. Itu kan keren banget. Keren banget. Itu bisa mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan karena dia akan spend money untuk belanja buat keluarganya, untuk makan minum dan seterusnya. Oke, apalagi di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berburu pekerjaan. Bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia ini begitu susah. Artinya program ini menjadi program yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Termasuk dengan adanya cash for work ya. Ini salah satu program padat karya tunai yang artinya nanti ini gimana Pak prosesnya dengan ini? Apakah ini pembayaran harian? Itu coba lihat Nadia, peruntukannya penerimanya siapa? Ya kan ada Gojek, ada Gojek Pangkalan. Kan mereka ini kan nyicil motor Nadia. Bayar cicilan, sementara pendapatannya kan up and down. Kadang dapat 100.000 hari ini, kadang 50.000, kadang 25.000, kadang dan seterusnya. Nah pemerintah menyadari hal itu Nadia. Sehingga supaya mereka bisa keluar dari zona kesulitan menjadi kestabilan, paling tidak stabil dulu untuk membayar cicilan, memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kan misalnya satu Gojek punya istri satu, punya anak 2, berarti kan 4 orang. Terus dia kos-kosan, ya kan bayar kos-kosan 1.200.000. Cicilan mobilnya bisa jadi 2,8 sampai 3,5 juta per bulan. Jadi dia harus punya pendapatan yang kira-kira stabilnya itu 7 sampai 8 juta per bulan. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, karena itu pemerintah menyadari tentang beban itu. Nah, gitu. tapi untuk pembahasan ini Pak, mekanisme penyaluran yang lainnya. Kita tunggu. Karena kan baru kemarin sidang kabinet terbatasnya dan baru hari Senin ya. Dikeluarkan paket stimulus ekonomi itu ya. Tentu perlu waktu untuk rakor di tingkat Kemenko untuk transmisi kebijakan turunannya. Begitu Mbak Nadia. Positif vibes sendiri dari Komisi 11 untuk pertumbuhan ekonomi, untuk stabilisasi ekonomi di Indonesia dengan menteri yang baru seperti apa Pak? Kita optimis. Tapi kita perlu dukungan dari seluruh stakeholder nasional Mbak Nadia. Supaya stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa dijamin. Karena ekonomi bisa tumbuh bergerak kalau stabilitas politik dan keamanan terjamin. Jadi tidak berarti demokrasi dibungkam, tetapi justru demokrasi yang beradab, demokrasi yang akuntabel, demokrasi yang memiliki kualitas penyampaian aspirasi yang lebih baik, sehingga para wakil-wakil rakyat lebih down to earth untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari nurani rakyatnya. Gitu. Dan ini semoga nanti dengan program yang begitu banyak, 8, 4, dan 5, kemudian juga ada 200T yang disalurkan di bank-bank Himbara. Semoga ini tetap terkawal dengan baik dan sesuai seperti tadi yang Bapak sampaikan, tepat sasaran dan mengena langsung ke masyarakat. Jadi bisa menghidupkan perekonomian, putaran perekonomian di Indonesia kembali tumbuh mencapai 8% seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan tentunya masyarakat Indonesia. Dan juga lapangan pekerjaan bisa tersedia buat semua masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mencari pekerjaan saat ini. Terima kasih Pak Kamru Samad sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen di tengah waktu yang begitu padat dan sibuknya tentunya ya. Terima kasih juga buat yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Kamru Samad dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.